Saudara-saudaraku sekalian, ini saya berada di lokasi keramat Ratu Banowati di daerah Gombong di atas Waduk Sempor. Nah, inilah juga, meskipun ini adalah sebuah patilasan, artinya bukan makom ya, tapi patilasan. Di zaman itu Ratu Banowati murca di sini, menghilang di sini. Kenapa saya selalu berjalan-jalan di keramat-keramat? Jangan disalahpahami bahwa saya adalah mengagung-agungkan makam, apalagi yang namanya syirik kepada Allah. Itu dosa, syirik itu. Apalagi di sini musyrik, tidak sama sekali. Di sini saya mendoakan. Kenapa saya mendoakan? Karena saya terlahir di bumi Nusantara. Saya asli anaknya orang Jawa Barat. Asli anaknya orang orang Jawa maksudnya. Saya nenek moyangnya orang Nusantara dari Jawa. Dan tanah Jawa ini dulunya masih hutan belantara. Sekarang menjadi kota, menjadi desa-desa, menjadi pemukiman. Ini semua berkat daripada perjuangan beliau-beliau ini yang sudah tidak ada di alam bumi ini. Beliau lah yang merintis, menjadikan desa untuk peninggalan anak-anak cucunya yang masih hidup sekarang bisa merasakan dari perjuangan-perjuangan beliaunya itu dulu. Oleh karena itu, sebaiknya kita jangan pernah membenci dengan sejarah-sejarah Jawa. Jangan pernah juga memusyrik-musyrikan. Kalau kita menyembah kepada kuburan, itu musyrik, karena kuburan itu adalah benda mati. Menyembah kepada Allah, kita berbakti kepada leluhur, mendoakan sekiranya Allah memberi ampunan kepada leluhur kita yang telah meninggalkan dunia ini. Nah, jadi Nusantara ini, khususnya di Jawa ini, bukan dibedah oleh orang Cina, bukan dibedah oleh orang Amerika, bukan dibedah oleh orang Inggris, apalagi orang Yaman dan orang Arab. Sama sekali tidak ikut membuat negara ini, membuat desa ini, membedah hutan ini untuk jadi desa seperti sekarang, jadi kota seperti sekarang. Loh, kok kenapa kita malah justru seolah melupakan sejarahnya? Yang dijunjung-junjung malah para moyang-moyang, nenek moyang dari orang Yaman, orang Arab. Itu sangat salah kaprah. Kita memang orang Islam, dan mari kita berislam yang baik. Artinya apa? Islam itu mengajarkan kita menyembah Tuhan dengan cara atau dengan adat istiadat atau tradisi orang Arab di zaman itu yang disebarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun perlu dipahami, jauh sebelum masing-masing agama ada di bumi Nusantara ini, leluhur kita itu sudah tahu bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa, juga disebut oleh Yang Batara Tunggal, oleh Sang Yang Wenang, atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya beda ucapan, saudaraku. Jadi jangan berarti kita itu mentang-mentang sudah Islam lalu lupa dengan leluhur sendiri.
justru menyanjung-nyanjung daripada orang-orang Yaman itu. Akhirnya apa? Kita terlena sehingga lupa pada jati diri bangsa leluhurnya sendiri yang sungguh-sungguh membedah hutan Nusantara hingga jadi kerajaan-kerajaan pada waktu itu sehingga jadi republik ini. Gak ada campur tangan dari orang Cina, gak ada campur tangan dari orang Inggris, orang Amerika, orang Australia, gak ada juga campur tangan dari orang-orang dari Yaman, dari Arab, tidak ada. Ini mutlak orang Nusantara, khususnya orang Jawa karena ini Pulau Jawa. Nah, Islam itu datang sendiri di sini siar Islam. Begitupun Buddha, Hindu dan sebagainya. Adapun ada yang menganut Islam, menganut Hindu, menganut Buddha, menganut Kristianisasi, atau kepercayaan sebagai orang Jawa, yaitu ajaran-ajaran Jawa yang zaman dulu sejati, orang Sunda ya dengan Sunda wiwitannya. Itu sungguh artinya bangsa kita ini ingat kepada leluhurnya. Jadi jangan salah untuk memahami itu. Soal sembahyang ya karena saya sendiri orang Islam ya saya sembahyang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Tapi sedikit pun saya tidak sama sekali melupakan daripada leluhur-leluhur. Saya sebagai orang Jawa, leluhurnya orang Jawa. Nah, di sini inilah yang perlu kita sadari itu. Mari kita beragama saling asah, saling asih, saling asuh. Nah, saling